Sini dia untuk Geek Farm melawan Blacklist International. Adalah Blacklist International yang mengubur harapan dari Geek Farm. So buat kalian semua super fans Mobile Legends Indonesia, langsung ke komentar Indo Pride karena kita akan berikan Lay Down. Yes, benar sekali. Untuk match yang pertama di Best of One Series ini, kesempatan yang terbuka lebar untuk pemain-pemain dari Geek Farm, dan besar harapan kita tentunya untuk melihat mereka bisa menuju ke babak playoff, semoga ya teman-teman ya. Yes, benar banget, dan bahkan dibalik itu semua ini Gas. power dari Fredrin. Tapi agak cukup unik ya kalau menurut aku pribadi, kenapa para pasukan dari Geek Farm ini tidak melakukan pick terhadap Martis. Estes M3 Oh aja. iya, Martis tadi Iya, ya. karena ini lawan Estes Akai. M3. Fredrin akan benar-benar terzone out dengan permainan mereka dengan adanya sosok dari Akai. Atau mungkin mereka punya plan seperti Fredrinnya coba paksa Hebuskin keluar, dan posisi dari awal nanti yang bakal megang fight panjangnya, Ji. Yes. Oke, akan kita lihat apakah memang sesuai dengan prediksi dari kita, tapi untuk early yang cukup pelan dan cukup pasif dari kedua belah tim, juga masih cukup respect tentunya dengan damage Dia pakai yang membawa Lilia first pick. salah. Dan masih dengan talent in-game Awalnya yang ngeri sama, nih. dimana dengan adanya ngebawa Wilderness ini bersama dengan adanya Encourage untuk memberikan damage yang begitu menyakitkan untuk Haji. Sementara dari kedua marksman masih sama, tapi memang all akan ngebawa ke arah Tena City untuk sisi defensive juga. Tapi Dominic di arah bottom lane nampaknya harus coba diganggu pergerakannya oleh para pasukan Boy. Geek Farm. Dan Dominic tidak bisa sebarbar itu. Sekarang lawan Luka yang sangat mengungguli, dan kemungkinan besar Luka akan berada di level terlebih dahulu dan dia siap untuk melakukan Zoning out turtle. Blacklist Internasional. Ya, Gas. di sana skin point dengan skin blacklistnya udah siap menunjukkan dengan power of heal yang dia miliki. Kita lihat, membuat Markita bisa berdaya di arah gold lane-nya. Meanwhile, pasukan Geek Farm mereka harus standby on position. Meskipun Baliski belum berada di level 4, tapi Baliski berada di gas depan. Level 4 ditambah dari Tom ini, fokus ke setor Baliski. Ada berada dari awal Center King, ada yang press one for nothing. Membuat Geek Farm sangat itu. ditambah dari Luka, lihat. Hampir speed tambah dari Paul William, Davis tidak terlalu berarti. Ditambah Luka still survive. Semua mereka dapatkan, tapi Rindo melakukan menggunakan retributionnya, dan Niall akhirnya mendapatkan turtle kali ini di tangan dari Geek Farm. Untuk ada tim 4 yang dari para pasukan dari Geek Farm. Walaupun begitu, Blacklist Internasional mendapatkan 2 poin terlebih dahulu, Momochan. Wah, dan harus kehilangan 2 pemain ya dari Geek, tapi kali ini lihat Tiffany akan coba Wah, mati deh. Lihat Niall Ngapain, coy? The Moon of Goddess kembali menyelamatkan hari dari Blacklist Internasional. Ubi Gaming kembali terjadi di kubu dari Blacklist. Iya, dan lagi-lagi harus ada peranan dari Luke untuk ngejar ke arah kill point-nya. Jadi team fight tanpa Luke kayaknya agak sedikit sulit memang untuk Geek Farm sendiri. Dan kalau posisi sampai Luke-nya terpick off, kayak Geek Farm nggak boleh terlalu memaksakan deh. Kecuali mereka bisa Permainan dari Ultimate Bonding Experience kembali dimunculkan Blacklist Internasional. Kenapa sih? Aku bilang yo. keren aja. Kebanyakan ya. Lama-lama kamu jadi kayak caster Inggris ya. Tadi saya takut teman saya pindah haluan guys. Enggak. Caster Inggris sudah ada the one and only Mirko. Loh, gak menutup kemungkinan. Enggak, saya juga enggak mau. Kamu bisa masuk ke tawanan. Enggak mau. Oke. Kita lihat di mana di farm mereka sangat agresif sekarang. Dan sekarang kita melihat di mana Marty juga tidak menjadi prioritas di dalam strong lane. Weak lane menjadi pilihan utama untuk para pasukan dari Geek. Tapi dengan adanya Tartan diamankan pasukan Geek Farm, tapi Blacklist masih mengungguli dengan 500 gold. Ini agak cukup berbahaya karena 2 poin kill sangat berarti. Duduk ke arah belakang. Again, untuk all bertahan. Kada, tadi ini dia Ultimate Boarding Experience Gaming. Kembali lagi, cuma ada satu hal yang sangat berarti. Tandanya tim fight tak ada lagi nanti. Gak akan ada heal yang kencang dari Kim Boy. Betul, karena posisinya juga dia belum bikin crafting time, ya kan, dari Kim Boy sendiri. Jadi untuk cooldownnya akan sedikit lebih panjang. Tapi kalau ngomongin masalah Haji ya, dengan menggunakan Lilia, kan aku juga sempat main Lilia ya. Lilia ini termasuk salah satu match yang menurut aku lumayan boros loh, dari sisi mana. Jadi kenapa
pressure aja di area mid dengan menghindari, tapi Nile berhasil dapetin Mancing nggak turtle-nya. sih, Dominic? Lu lihat, lu zoning out untuk Dominic. Menurutkan ulangan coba diselamatkan oleh Soto dan sang keeper berhasil kabur gitu saja. Nile! Tapi Bubble Box juga! Oke Nile, permainan udah mulai mengganas sekali di King Farm Indonesia. Udah mulai menunjukkan batang Taring, hidungnya, ya. udah mulai menunjukkan taringnya di hadapan para pasukan Blacklist Internasional. Dan kita lihat Filipina best. ini permainan yang sangat cantik dari Nile. Turtle secure, Turtle secure, lihat terlindung. Gak ada power orange buff-nya bahkan di-secure sama Pawleski. Nih, dan kalau misalnya Nile bisa terus konsisten nahan tempo seperti ini, kemungkinan bisa aja dia menang dari segi level. Alright, di sana para pasukan dari King Farm mereka benar-benar udah mulai harus respect dengan permainan dari Haji sih. Lihat dari Lilia was a little girl dari seorang Haji. Dan Pawleski tertrigger. Travel work for Boy. nothing. Informasi telah didapatkan. Para pasukan dari King terus, Farm boy. mereka harus mulai melakukan sedikit covering antara Pawleski karena dia tidak punya flicker. Kalau dia terperangkap, dia akan menjadi rugi untuk mereka. Iya, dan untungnya Haji ini bawa Impure, jadi damage-nya itu bener-bener ledakannya Bener. sakit banget. Dan Waduh. kalau kita lihat dengan tidak adanya pergerakan dari Baloiski yang memang sempat tertahan, ngebuat dia harus melakukan sedikit recall, tapi damage dari Gas. sakit banget. Dan Marki. memuaskan Marki dan juga Bawai kali ini di area bawah. Oh my god. Yang mungkin harus perhatikan adalah Luka ini punya power banget untuk bisa nge-take down Olo. Kenapa? Olo gak pakai flicker, Olo pakai Purify Gaming walaupun gak punya CC stun. Itu bisa dipastikan Olo bisa di-take down karena gak ada jalan untuk pulang. Cuma dari Apoy, burst damage-nya juga tidak bisa dihindari. Sekarang kalau mereka terlalu terburu-buru berada di tim fight di arah Turtle, ini mereka akan kehilangan power seperti tadi. Jadi ada baiknya mereka yang Bantu set aku mencintai. biarkan Big Fam yang ngebuka karena kalau melihat dari player Big Fam, mereka itu punya winning condition dari Blacklist ini adalah one way ticket semua. Iya, Ada Primal Lord, Jangan Fighter sudah, that's it. iya. Dan mereka tinggal mengandalkan Marki untuk melakukan DPS. Dan itu akan fatal kalau misalnya nggak ada yang kena Ya, sama betul. sekali. Jadi inisiasinya harus benar-benar perfect dari Gifam sendiri. Dominic yang punya satu buah flicker dan juga penalti zone yang perlu diwaspadai. Oke. Dan Luke menahan 1 versus 4. Oke, 1 versus 4 Luke akan coba dimakan liter saja, belum ada Nine Red di tepat sana. Luke sekarang formal masih bertahan dan ternyata distraction yang tidak berhasil dilakukan. Karena para pasukan Geek Farm kali ini masih berada di tempat dan terburuan dan Alah, untuk apa lalu klub? berhasil Berkali melawan kau sampai jadi take over ojok. Retribution. Nomor fight satu untuk Geek Farm. Para pasukan dari Blacklist International. Maka mereka tim fight dengan 4 versus 4 dan kembali mendominasi di area top lane. Wow. Kemudian satu level untuk para pasukan dari Geek Farm atas Blacklist International ini gak cukup baik. Dan bahkan posisi dari Marky yang tadi sempat melakukan recall 10 detik sebelum Turtle muncul, ini udah dibaca sama Blacklist sehingga Olya nggak ikut dari segi tim fight di area Turtle-nya. Dan Marky gak berhasil dapetin space untuk mecahin turret di area atas. Dan Marky, satu buah penalti zone yang begitu menyeramkan dari Dominic. Dan ingat, ini semua benar-benar kuat banget sebenarnya untuk Blacklist karena posisi dari Kimoy yang tidak tersentuh. Oh my god, akan terfall. Pawleski gak boleh berani sempat terubah dalam pecah itu saja. Dan round Saturday for this side. Tapi walaupun terlambat, pasukan Geek Farm mereka tetap kehilangan Pawleski dan mau mocan. Kamu harus tahu, udah ada yang ngirim lagi nonton MPLI sambil makan Hello Panda. Weh, selamat dapat diamond dari Nah, Oji. ini dapetin satu baru satu orang. Yeay, satu diamond ya Ji? Enggak dong. Oh kirain. Tenang deh, ada deh pokoknya. Ada ya. Minimal bisa beli Starlight lah. Wah. Wow. Ini ya, diamond kaget. Iya, Diamond kaget. Yoi. Iya, ya kan aku pengen lihat, aku pengen kasih tahu kalau misalnya nonton MPLI sambil makan Hello Panda itu enak banget soalnya. Banget sih. Gak berasa tiba-tiba habis aja. Itu tadi nggak atlet ya, itu peran dari gue pribadi loh. Oh iya, cakep. Oke, kita langsung menuju ke in-game kembali. Oke. Para rekan dari Geek Farm yang sempat sudah mengungguli sekarang malah posisinya berbanding terbalik dengan sebelumnya. Ini nih yang sempat aku bahas. Kenapa Geekfarm itu sering banget autofocus. Betul. Jadi kayak gampang kecuali satu persatu dan mereka lumayan cepat juga sih sebenarnya untuk reset ya. Jadi kalau mereka ketika udah dapetin satu momentum mereka berhasil untuk ngereset, biasa udah kembali lagi tuh ke jalan yang benar biasanya Geekfarm. Tapi Jalan yang sekarang benar. masalahnya Lord kali ini sudah mulai muncul dan posisi di area mid benar-benar dipaksa Bombardir. habis-habisan oleh Blacklist. Mereka menzoning pemain-pemain ada dari Geekfarm sembari melakukan inisiasi yang sudah mulai dilakukan oleh Rindo ke arah Lord yang pertama. Nah, sudah mulai terlihat, tapi ingat sekarang
target mereka adalah numbangin Kimpoy-nya. Oke, tapi kalau bagi Kimpoy kayaknya bahaya deh. Kenapa? Kalau dia fokus ke Kimpoy, Berarti free banget. ya. Free banget. Apa harus berbagi tugas, Kaji? Harus berbagi tugas. Kenapa? Karena all-in-nya akan sangat dan balas kiri. pecah itu saja Dominic. Oh my god, Kimpoy mereka kehilangan power kiri tim fight terus ke lo. Ini gak baik untuk apa sekali Kimpoy. Di fight dengan berapa yang sebentar dikeluarkan Haji. Follow Sylvie Gaming. Oh my god, Nail. Tambah lagi coy. Akan kehilangan 2 player. Look fans everybody damage tidak terlalu cukup dan Haji membuat Look lumpuh. Kakinya di mereka kehilangan bahkan 3 player free load for Blacklist International. Dan masalahnya Bangke kali ketika STC coy, membuat coy, fighter, ngakil terus. dia targeting ke arah seorang Haji, yang dimana Haji bahkan gak perlu ngeluarin Black Shoes-nya, dia cukup perlu dekat dengan seorang Kimpoy dan tidak tumbang sama sekali dari seorang Haji. Malah Luke yang terpanis, Marky belum memiliki damage yang cukup sepertinya, dan bahkan Lordnya jatuh ke tangan dari Blacklist tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Geek Farm. Ini menjadi berbahaya karena Lord sekarang sudah mulai bergerak ke area bawah. Dan mau nggak mau Geek Farm mereka harus bermain defensif. Memang masih ada Marky, masih ada Hellboy. Mencintai jalan pulang. Turret base ini bakal bahaya nih untuk Geek Farm. Oh, tapi kalau kita melihatnya dari positioning, Haji ini ditargetkan tadi. Lihat betapa powernya dari One of Goddess. Kita lihat yang bottom lane pun bahkan mereka berhasil mendapatkan satu turret yang bottom lane. Geek Farm Indonesia berada di dalam under pressure. Mereka bakal coba dipasang team fight. Akan terpecah belah dan di bottom lane akan menjadi poros utama dari para Blacklist International. Haji standby on position dan Lilia was a little curl. Balas coba dipecahkan. Masuk dari penalty zone dan run for nothing. Permasukkan Geek Farm. Salah. Oh, mereka ditargetin tapi terlalu banyak social tamar pertukaran dan bahkan untungnya kali ini Geek Farm gak pecah turret, tapi itu biasa semua mocan. Sejujurnya, dalam faktanya, lo tadi itu untung banget untuk Blacklist. Karena lihat goldnya. Jauh banget. Dan gak cuma itu, turret di area mid yang sebenarnya sempat di-clear cukup cepat sama Geek minionnya malah sih tumbang juga Gi. Jadi ini benar-benar kerugian untuk tim Geek Farm. Dan bahkan lihat Lilia sekarang memang apalagi Lightning Truncheon ya udah mulai berubah kan, udah mulai shifting, sekarang udah nggak based on mana dan sekarang bahkan jadi prioritas untuk tipikal hero-hero yang bahkan dulu kalau kita melihatnya kan mungkin combo dari COD sama Lightning kan, sekarang biar lebih cepat tentunya untuk move speed ya. Dan Lilia memang sekarang itemnya itu setelah buku Enchanted dia bikin ke Ice Queen 1 baru ke Lightning Truncheon. Nanti habis itu mungkin baru ke arah entah mau ke arah Divine Blade atau mungkin ke arah satu yang efek berglowing one. Tapi Nael dengan adanya Purple Buff yang masih diamankan masih oke. Yes. Tapi terlalu banyak source skill yang keluar kalau bisa dari ngomongin Retribution. Cuma kalkulasinya masih masuk dalam perhitungan aku, ya perhitungan lordnya. Jangan lupa kan itu harus penting loh, Mocan. Iya, apalagi ngelihat 20 detik lagi ya akan muncul, harusnya Retribution udah siap dari kedua jungler. Cuma sekarang Blacklist mereka benar-benar kuat dengan adanya posisi dari seorang Kimpoy yang baru aja tumbang sekali, itu pun di early. Sekarang udah masuk ke menit ke yang 13 dan Haji akan semakin lebih sakit lagi dari segi magical lineage-nya. Atau mungkin Haji bisa aja langsung bikin ke arah Holy Crystal kalau dia mau. Holy Crystal ini malah tersebaran hijau atau blocking sih sekalian. Oh, Bloodwings ya? Iya, Bloodwings sekarang Bloodwings juga bisa sih. Bloodwings. Nadrolnya agak pecah. Mungkin bikin Divine dulu aja kali ya Oke. untuk penetrationnya, tapi ya tentunya Geek Farm sekarang prioritas targeting mereka sih yang penting menurut aku dari Luke sendiri. Yes boy. Ini gimana caranya bisa ngincar, mungkin tadi yang kayak Ranger bilang ke all dulu aja. Betul banget. Mungkin bakal bisa di all in karena mereka tidak akan punya damage yang banyak karena cuma ada all dan Haji. Banyak para pasukan dari Geek Farm, Aboy, coba untuk bersaji terlalu jauh, maksud game pun terjadi, informasi terdapatkan Kimpoy. Setelah mendapatkan informasi di mana Marky dan juga Paleski berada, terdeteksi keberadaannya. Yes. Melihat para pasukan Geek Farm tidak memiliki konsil kembali, ini tandanya Paleski tinggal mengandalkan flicker onward. Tapi di sisi sebaliknya, Haji ngezoning out Luke. Dia tahu Luke akan berada di garis depan. Dia tahu juga Aboy bisa menyedari ramp. That's why gimana caranya Aboy paksa utility-nya keluar sebelum lordnya di divide.
Oke, tapi masalahnya Blacklist sekarang mereka cukup melihat ada potensi di area bawah yang bisa dipush ya tadi oleh Dominic. Ini jauh kali ini di arah bottom lane menangkan Gifam harusnya. Bapaskar dan Gifam juga bisa mendapatkan clear di arah top lane. Keuntungannya sangat baik di dalam lane management. Tapi balas ke duluan terbuat Bremel. Really, Pawlowski terlalu terburu-buru. Fokus ke arah Haji. Bukan terlalu sakit dan sul total. Tidak bisa dibukakan mapnya untuk pasukan Gifam. Terlalu kuat. Penalti zone. Dan ternyata Netherrealm for defensive. Masih step up position. Tembakan Red. Waduh, kalah pula. Membalikan semua keadaan. Mereka sudah dibuat. Membalikan semua keadaan dari KKR. Dua player kali ini. Hampir saja dua player, tapi untung masih bisa selamat. Nah, kalau tidak itu nggak punya kesempatan lagi, Momo-chan. Wah, dan ketika satu board retribution yang begitu on point dari Blacklist, mereka paksakan team fight-nya. Kehilangan look dan bahkan ult kali ini tidak bisa disentuh oleh pemain dari Geekfarm. Marky belum memiliki damage yang cukup sepertinya, tapi kali ini Geekfarm sudah mulai bersiap dengan kedatangan 5 pemain Blacklist yang sudah mulai masuk ke area rumah dari Geekfarm. Oh, Westnya kalah. Oke, kali ini akan maju ke dalam lane attack. Bola singkat belakang, penalti Sopernate. Pasar Prabowo, power trading media. Bapaskar dan Gifam masih bertahan. Tapi tandanya Nile gak setelah luar penalti bisa diberikan oleh Saul. Mereka berkumpul menjadi 5. Tidak ada penalti zone. Terbakar lu ke Brand Fighters-nya mengacak-acak backline walaupun begitu Yubi Kevin berhasil membuat Blacklist kuat dan tidak tersentuh sama sekali. Henry Pancala, Blacklist International membuat Gifam terpaluki for Savage. Oh no, Maniac only. Oke coy, Hanya Mania gacor.